Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, Pak Pipin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kondisi kesehatan. Mudah-mudahan rezeki kita juga tetap berlimpah dan barokah. Oke. Malam hari ini kita bertemu lagi di acara Zoom meeting hari Selasa. Ini kita akan berbicara atau sharing tentang bisnis, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi malam hari ini kita juga kehadiran seorang pebisnis muda dan beliau juga sebagai mentor yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Beliau sudah menjalankan satu usaha atau satu bisnis yang sudah hampir 14 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah spesial hari ini saya juga mau belajar dengan beliau. Karena apa? Karena dengan posisi saat ini saya juga masih dalam di kuadran yang sebelah kiri. Gitu ya. Saya sebagai seorang karyawan, saya juga pengen banyak bertanya kepada pembicara kita yang luar biasa ini. Ya, saya akan perkenalkan beliau ini siapa, gitu ya. Beliau namanya adalah Bapak Teddy Herdian Kusuma. Beliau tinggal bersama istri dan keluarga ada di kota istimewa, kota Yogyakarta. Alhamdulillah, kurang lebih 45 menit ke depan. Saya akan banyak bertanya, kita pun nanti akan bisa sharing, Pak Teddy. Bisa sekali. Dengan kondisi-kondisi yang saat ini kurang lebih masih, ya, ini kondisi pandemi ini masih terus berjalan ini, Pak Teddy. Ya. Dan banyak rekan-rekan saya terutama di daerah tempat saya itu banyak mengalami kondisi-kondisi yang benar-benar memprihatinkan gitu ya. Artinya dengan kondisi yang posisi sebagai kepala keluarga tapi sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Nah, ketika ada yang bekerja pun penghasilan sudah berkurang karena waktu kerjanya sudah dikurangi, Bapak. Tapi nah, artinya income-nya berkurang. Nah, mereka memilih bagaimana caranya bisa menambahkan income bagi keluarga. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja mungkin acara ini tanpa berpanjang lebar, waktu saya serahkan kepada Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu di sana? Sehat semua, Pak Pipin? Keluarga sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing, khususnya saya, Bapak Ibu sekalian, akan sharing tentang sebuah pengalaman saya selama hampir 14 tahun menjalankan bisnis ya. Nah, seperti yang Pak Pipin tadi sampaikan, saya sangat memahami lah ya, dan juga sekaligus prihatin dengan kondisi selama pandemi ini ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai karyawan, hari ini penghasilan mereka terancam, Pak Pipin ya. Terancam masih mending, Pak Pipin. Bahkan dari mereka sudah tidak punya penghasilan. Iya, betul nggak Pak Pipin? Iya, betul. Karena di PHK, betul kan? Betul. Nah, kalau orang dari PHK berarti Bapak sudah nggak punya penghasilan. Betul. Nah, oleh sebab itu, seperti yang Pak Pipin sampaikan tadi, solusinya bagaimana? Kalau Anda hari ini berprofesi sebagai karyawan, untuk bisa punya penghasilan tambahan, Anda nggak mungkin bekerja lagi, betul nggak? Masa kerja double-double? Oh, gitu ya? Nggak mungkin kan? Nah, solusinya cuma satu, Pak Pipin. Solusinya apa? Berbisnis. Udah, itu aja. Oke. Nah, Pak Teddy, ketika kita berkeinginan untuk menjalankan sebuah bisnis, gitu ya, kan banyak di luar sana yang tawaran-tawaran bisnis, gitu ya, yang banyak dari teman-teman saya, rekan-rekan saya yang menawarkan sebuah bisnis. Nah, saya sedikit banyak khawatir juga, gitu ya, apakah benar bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik nantinya atau bagaimana menurut Pak Teddy? Ya, memang kalau untuk bisnis kita harus selektif. Kita harus hati-hati dan kita harus bisa memilih lah mana yang terbaik gitu ya, terbaik bukan sempurna tapi terbaik gitu kan. Nah, kenapa? Karena harapannya adalah kalau bisa bisnis ini kita jalankan terus-menerus. Nah, jangan seperti buah-buahan. Ada musimnya gitu loh. Kan begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda harus berani memutuskan mengambil sebuah bisnis yang itu bisa jangka panjang. Wah, setuju sekali itu Pak Teddy. Betul nggak Pak Pipin? Nah, sekarang itulah kenapa hari ini Anda perlu berbisnis. Nah, apalagi dengan pekerjaan Anda yang sekarang sudah tidak menentu, betul nggak? Iya, nah, betul. Itulah kenapa pentingnya kita
Bisnis. Setuju nggak Pak Pipin? Oke, setuju. Nah, Pak Pipin suka bisnis? Saya suka, sebenarnya saya memang dari keluarga memang berbisnis ya, gitu ya. Cuma kondisi yang saat ini memilih bisnis yang seperti apa, ini saya akan bertanya kepada. Oke, betul. Sebelum ke sana Pak Pipin, jadi kita akan melihat sebuah fenomena ya. Kalau hari ini Anda berprofesi sebagai karyawan, maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira perlukah Anda berbisnis? Oke. Nah, kalau Anda mengatakan perlu, berarti jawaban Anda sama ketika 14 tahun yang lalu dengan saya, Pak Pipin. Nah, akan terjawab ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu udah siap semua? Saya tanya. Oke, insya Allah siap Pak Teddy. Siap ya? Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Simpel saja pertanyaannya. Kalau hari ini Anda bekerja, apakah benar pekerjaan Anda sekarang bisa mengantarkan Anda bersama keluarga hidup makmur berkelimpahan? Wow. Artinya apa? Dengan pekerjaan itu, Anda punya penghasilan yang bisa semua Anda wujudkan untuk keluarga. Contoh Pak Pipin, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, Anda pun bisa jalan-jalan keliling dunia, kemudian Anda juga bisa punya tabungan, sehingga Anda bisa punya kehidupan yang begitu makmur dan berkelimpahan. Syukur itu nanti Anda bisa wariskan kepada anak cucu Anda. Wah, ini luar biasa Pak Lydia. Suka bisnis yang sudah besar hanya bisa diwariskan untuk anak. Betul. Suka kan? Wow, suka. Cuma pertanyaan pekerjaan Anda bisa nggak mewujudkan itu? Nah, itu dia. Kalau pekerjaan saya masih ini ya Pak Lydia. Selama ini aja masih hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gitu ya. Oke. Sampai kalau berbicara masalah gaya hidup ini belum sampai ke sana barangkali. Belum sampai ke sana. Itulah sebenarnya yang Bapak Ibu harus sadari dari sekarang. Ingat ya, ingat. Penyesalan itu datangnya terakhir. Artinya apa? Saya ingin menyadarkan Bapak Ibu sekalian, mumpung Bapak Ibu hari ini masih punya kemampuan dan kesadaran, ayo kita ambil peluang bisnis. Saya sampaikan bahwa dulu pun ketika memulai bisnis, saya juga masih part-time, Pak Bibi. Okay. Jadi ketika saya jadi karyawan, saya sambil bisnis ini selama 1 tahun. Oke, Pak Teddy. Berarti Pak Teddy ketika menjalankan bisnis yang 14 tahun yang lalu, posisi Pak Teddy masih sebagai karyawan? Masih sebagai karyawan. Oke. Nah, itulah. Kenapa? Karena sebenarnya pada prinsipnya, apapun pekerjaan Anda, satu yang kita inginkan yaitu penghasilan. Setuju nggak Pak Bibit? Oke, setuju. Apa ada orang yang ingin kerja tanpa ada penghasilan? Nggak mau lah. Nggak mau lah kan? Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara masalah penghasilan Pak Bibit, kita perlu sadari ada beberapa jenis penghasilan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah ya penghasilan besar tapi sementara. Bagus Pak Bibit? Penghasilannya besar ya Pak? Besar. Oke, ini menarik Pak Bibit. Menarik Pak Bibit ya? Oke, bagus. Pak Bibit suka? Iya, ini kelihatannya penghasilan yang besar gitu ya. Besar ya? Iya. Tapi 3 tahun sekali dapatnya. Wah, ini dia. Oke. Atau mungkin setahun sekali gitu. Oke. Nah, ini banyak yang banyak besarnya tapi waktunya jangka panjang. Jadi setahun sekali Pak Pipin dapat penghasilan, kemudian 11 bulan puasa. Wow. Nggak mau ya? Nggak mau kan? Okay. Nah, berarti Pak Pipin suka penghasilan yang ajak, kata orang Jawa. Okay. Yang berterusan, betul nggak? Iya, Oke, nggak apa-apa, saya kasih pilihannya. Penghasilannya kecil tapi berterusan. Ini juga kurang menarik, Pak. Kurang menarik ya? Oke, kalau dari 2 pilihan ini, kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Atau Pak Pipin yang mewakili? Iya, kalau saya memilih yang A ini kelihatannya penghasilan besar. Besar, tapi sementara ya? Sementaranya ini ya mungkin. Yang nggak sukanya ya? Suka. Oke, kalau nggak suka nggak apa-apa, saya tahu. Pasti 2 pilihan ini tidak mengasihkan, betul nggak? Makanya saya akan kasih pilihan yang ketiga, Pak Pipin. Nah, pilihan ketiga itu adalah kondisi penghasilan besar dan berterusan. Oke. Penghasilan besar dan berterusan ini menarik sekali, Pak. Menarik, Pak Pipin ya. Oke, terus kira-kira apa yang langkah yang harus dilakukan ketika kita mau punya penghasilan yang besar sekaligus berterusan? Ya, tentunya pasti ada ini Pak Pipin, ada ilmunya gitu. Nah, itu dia. Ada ilmunya, betul nggak? Betul. Ya kan? Ada ilmunya. Dan tentu Anda pasti heran, kok bisa ya ada orang punya penghasilan besar tapi sementara, betul nggak Pak Pipin?
Iya, atau mungkin ada yang penghasilannya berterusan tapi kecil. Betul nggak? Ini terjadi ya kepada rekan-rekan bisnis di sekitar kami. Mereka punya satu income besar, tapi ya itu kadang proyek begitu jalan, 1 kali jalan 1 tahun, 2 tahun berhenti. Ya, betul kan? Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Iya, apa kira-kira? Nah, itu ya. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu bukan karena takdir, Pak Bibi. Ya, tidak ada yang nama istilah takdir di sini. Semua itu adalah karena pilihan. Itu saja masalahnya. Anda hari ini punya penghasilan besar berterusan, itu karena Anda memilih profesi yang Anda yakinkan itu. Atau mungkin ketika Anda punya penghasilan kecil berterusan, itu juga pilihan. Nah, jadi semuanya pilihan, Pak Pipin. Ya. Nah, pilihan itu ada berapa? Pertama kita lihat ya. Pilihan pertama adalah menjadi seorang karyawan. Kemudian menjadi seorang self-employed, pekerja mandiri, dan pebisnis, lalu investor. Pilihannya cuma 4 saja, Pak. Nah, kita akan bahas singkat padat. Kenapa banyak orang memilih menjadi karyawan, Pak Pipin? Ya. Karena satu, ingin punya penghasilan yang tetap. Ya. Kemudian ingin mengejar karir dan aman. Nah, kita lihat satu persatu. Penghasilan tetap ternyata sulit untuk meraih impian, Pak Pipin. Yang tadi pertanyaan saya tanyakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, karir ternyata tidak sama dengan pekerjaan. Gimana karir itu adalah milik kita sendiri dan kita bebas berekspresi. Tapi nyatanya dalam sebuah pekerjaan, karir kita sangat tergantung bos kita. Bos nggak suka dengan kita, karir mandek, betul nggak? Oh ya, betul sekali Pak. Makanya beda. Kemudian kita lihat aman ya, karena memang tiap bulan tadi, cuman sayangnya tidak besar. Nah, betul nggak Pak Pipin? Saat ini juga ternyata tidak aman Pak Pipin. Sangat tidak aman. Betul. Makanya Pak Pipin ya, kondisi seperti ini membuat orang secara tidak sadar 80% akhirnya pensiun. Ya, mereka tetap bertahan menjadi seorang pensiun, lalu selanjutnya ada 20% mereka sebelum pensiun mencoba untuk mulai bisnis. Ketika pensiun maupun ketika sebelum pensiun, mereka coba untuk berbisnis. Pak Pipin, kayaknya aku harus berbisnis deh, karena untuk mendapat penghasilan tambahan. Ya. Oke, cuman sayangnya apa, Pak Pipin? Apa yang mereka bayangkan tentang sebuah bisnis, khususnya keuntungan, jauh dari harapan. Betul nggak, Pak Pipin? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Mereka 80% kembali lagi jadi karyawan. Kenapa? Karena mereka sudah gagal membangun bisnis. Modal sudah habis, apa-apa habis. Bahkan yang ngerinya lagi Pak Pipin, sudah habis modalnya, bangkrut, meninggalkan hutang. Akhirnya nggak punya pilihan, kembali lagi menjadi karyawan. Nah, tetapi Pak Pipin, kita lihat selanjutnya adalah apa? 19% mereka bertahan, walaupun hidup segan, tapi nggak mau. Nah, tapi kita bersyukur Pak Pipin, kita lihat ada 1% di antara mereka benar-benar berubah menjadi seorang pebisnis yang hebat. Hanya berapa persen Pak Pipin? 1%. 1% saja. Nah, kita lihat bagaimana komunitas mereka di dunia, 95% Pak Pipin, mereka semua ada di sebelah kiri. Sebagai seorang karyawan maupun sebagai pekerja mandiri atau bisnis kecil menengah. Dan hari ini Pak Pipin, kita lihat kondisi kehidupan mereka. Mohon maaf, mereka dalam kondisi yang bagaimana? Miskin maupun menengah. Kenapa saya bilang miskin Pak Pipin? Mohon maaf sekali. Banyak sekali orang sekarang ketika pensiun sudah tidak punya penghasilan, tapi pengeluaran biaya hidup makin besar, akhirnya menjadi apa? Orang miskin baru Pak Pipin. Dan kondisi mereka pun tidak bisa benar-benar wow, ya minimal menengah saja lah. Nah, itulah Pak Pipin, makanya pilihannya adalah berubah menjadi seorang pebisnis. Tetapi untuk menjadi pebisnis pun tidak mudah, betul nggak? Tapi memang ganjarannya adalah apa? Bisa kaya raya. Oke. Nah, Pak Pipin, kenapa mereka bisa 1% menjadi seorang pebisnis? Ya itu tadi. Dalam bisnis itu, agar bisa besar berkembang, harus memiliki modal 3P. Produk, platform, dan plan. Oke, Pak Teddy. Sebuah bisnis kita akan besar dan menjadi sebuah berterusan. Ini syaratnya ada 3P ini ya? Betul. Betul Pak Pipin. Oke, kira-kira kita mau berbisnis yang seperti ini, apakah
pilihan kita banyak atau sedikit Pak kira-kira untuk selama ini Pak Teddy mungkin pengalaman? Ya, sebenarnya pilihan itu ada, Pak Pipin. Tetap ada ya. Nah, contohnya begini, Pak Pipin ketika memutuskan ingin menjalankan bisnis, ya pasti ingin punya bisnis yang besar, betul nggak? Iya, harapannya begitu kita masuk ke bisnis kita, ya? Bisnisnya adalah goal setnya adalah bisnisnya harus besar. Tapi masalahnya bisnis Pak Pipin ada nggak 3P tadi? Nah, kita lihat produknya. Benar-benar nggak produk ini berkompetisi dan unik. Nah itu. Sehingga apa? Bapak punya bisnis akan berterusan. Lalu yang kedua, fondasi bisnis Bapak kuat apa rapuh? Contoh, keuangannya, modalnya, itu seperti apa? Nah, itu dia Pak Teddy. Kadang ketika kita mau menjalankan bisnis secara ini mau menjalankan, ini juga kita terbentur oleh modal. Modal, betul pasti. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka tidak punya perencanaan jangka panjang. Betul nggak? Ya. Nah, sampai di sini Pak Pipin masih tetap ingin punya bisnis yang besar? Nah, itu Pak Teddy. Keinginan masih sangat kuat gitu ya. Masih. Ketika kita mau menambah income, gimana caranya? Dan ketika kita berdoa menemukan satu bisnis yang sudah 3P-nya ini sudah siap Pak Teddy. Ya, siap. Seperti itu Pak Teddy. Ada 2 cara Pak Pipin. Ada 2 cara. Pertama, Pak Pipin upayakan sendiri semuanya. Kalau nggak bisa, ya sudah, berarti Pak Pipin harus memilih yang kedua. Pak Pipin cari kuasa sebuah bisnis yang mereka sudah punya 3P tadi. Oh gitu ya. Ada kan di Indonesia misalnya sebuah bisnis dia sudah punya 3P-nya dan itu kuat. Misal kalau di Indonesia kayak Pertamina, kayak Telkom, itu kan perusahaan besar. Betul kan? Betul. Dan mereka sudah punya 3P itu, betul? Iya, betul sekali Pak Teddy. Pak Pipin suka kan kerjasama dengan mereka? Wah, saya mau nih Pak Teddy kerjasama dengan mereka. Mau kan? Cuman masalahnya Pak Pipin, mereka mau nggak kerjasama dengan Pak Pipin? Itu masalahnya. Wow, gitu ya. Betul, ketika mereka menerima proposal Pak Pipin, mereka tanya, Pak Pipin punya modal berapa nih mau join sama saya? Modalnya tidak banyak. Tidak banyak ya. Nah, kalau udah tidak banyak itu mereka udah skeptis tuh. Udah hopeless ya kan. Lalu padahal Pak Pipin mau. Lalu pasti dia akan bertanya, Pak Pipin punya keahlian apa? Sehingga bisnis kita ini bisa berkembang. Keahlian juga nggak begitu mumpuni. Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi Pak Pipin? Pupus sudah semuanya. Gitu ya Pak. Gimana, betul nggak? Wah, iya betul. Masih tetap mau bisnis Pak Pipin? Nah ini jadi saya surut ini semangatnya nih Pak Teddy. Surut ya. Oke. Terus itulah yang terjadi Pak Pipin. Kuasa itu kita pun tidak dapatkan, betul nggak? Nah itu yang terjadi sekarang. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Ini selanjutnya ketika sedikit surut ini gimana nih Pak Teddy? Apakah saya tetap berposisi terus berpikir sebagai karyawan atau bagaimana Pak Pipin? Oke, jadi gini Pak Pipin, saya paham lah dengan apa yang Pak Pipin inginkan. Pak Pipin ingin punya bisnis besar, betul nggak? Cuman masalahnya hari ini terlalu banyak kendala itu, betul nggak? Ya. Apalagi ketika bicara kita ingin bekerja sama dengan perusahaan besar, tetapi mereka pun tidak mau juga sama kita, betul? Ya. Tapi saya hargailah keinginan Pak Pipin masih besar untuk bisa punya bisnis. Nah, maka dari itu Pak Pipin masih ada solusi sebenarnya. Nah, solusi itu Pak Pipin hari ini saya akan sampaikan ke Bapak, yaitu saya rekomendasikan bisnis yang sudah saya jalankan hampir 14 tahun ini. Nah, yaitu Melilea. Ya. Oke, gimana? Kenapa Pak Teddy memilih bisnis Melilea Pak Teddy? Gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana Pak Pipin. Ya, kenapa saya memilih dan merekomendasikan Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis Melilea? Ya, karena memang saya melihat ya di sini bisnis ini sebenarnya sangat mudah Pak Pipin, tidak sulit, ya. Dan saya rekomendasikan brand ini dengan cara adalah Bapak memberdayakan kekuatan relasi. Jadi sebenarnya Pak Pipin untuk menjalankan bisnis Melilea yang sudah saya jalankan hampir 14 tahun ini, modal utamanya sebenarnya bukan uang melulu, bukan skill melulu, tetapi adalah apa? Relasi. Karena relasi inilah yang akan menjadi sebuah aset Bapak dalam menjalankan bisnis Melilea. Oh, kok bisa gitu Pak Teddy? Ya, betul. Karena dari relasi inilah bisnis Pak Pipin nanti akan berkembang.
begitu yang saya jalankan dari awal dulu. Oke. Nah, jadi kekuatan relasi Pak Pipin. Berarti pertemanan kita ini bisa menjadi satu sumber daya. Betul. Makanya kan Rasulullah bilang, panjangkan silaturahmi supaya rezeki panjang, besar, betul nggak? Lah ini makanya Pak Pipin, kenapa saya suka bisnis Melilia? Oke, ini semakin menarik ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita punya pertemanan yang banyak, apalagi kan kita punya relasi ataupun pertemanan di HP kita lah gitu. Betul. Kita bisa cek masing-masing WhatsApp kita, nomor-nomornya ada di situ. Itu bisa jadi satu sumber daya yang luar biasa. Dan itu modal yang besar sebenarnya Pak Pipin. Makanya ya Pak Pipin, saya rekomendasikan ini karena bisnis yang saya bangun ini, yang saya jalankan, dia memiliki 3P. 3P. Tetapi yang menariknya adalah Pak Pipin, bisnis ini tidak melihat mereka latar belakangnya apa. Oh ya? Baik dari segi pendidikan, baik dari segi kemodalan, baik dari segi keahlian dan lain-lain. Wow, ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Oke, apa aja 3P Tidak ada keterbatasan. Oke, kita bahas 3P-nya ya. Tadi yang saya bilang 3P, P pertama adalah produk. Nah, produk, kemudian platform, dan yang ketiga adalah plan. Kan 3P Pak Pipin. Oke, 3P. Kenapa saya bilang ini penting? Kita bicara masalah produk. Ingat Pak Pipin, dalam bisnis apapun, produk adalah komoditas utama yang akan kita jual. Betul nggak? Oke Pak, tadi ada juga di luar sana yang menawarkan sebuah bisnis ataupun sebuah cara untuk jalan bisnis, tapi mereka punya bukan produk yang ditawarkan. Bukan produk. Kira-kira keuntungan melulu gitu. Iya, untung sekian persen gitu yang menjadi penjualan mereka. Itu bukan bisnis Pak Pipin. Oh iya. Nah, itu bukan bisnis. Nah, ya. Kalau bisnis itu ya seperti Rasulullah ajarkan, kita berdagang, kita berniaga, ada produk yang dijual. Betul nggak? Nah, itu sangat penting ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Boleh Pak Pipin? Oke. Oke ya. Oke, Pak. Nah, kita bicara masalah produk. Nah, Melilia hari ini sudah menyiapkan produk yang sangat unik, yaitu organik. Oke. Dan kami bersyukur Pak Pipin, Melilia ini sudah menjadi pionir dalam tren organik di Asia. Bahkan saya berani mengatakan Melilia ini adalah sebuah perusahaan organik terbesar di Asia. Karena Melilia di Indonesia sudah hampir 15 tahun, di Asia Melilia sudah 17 tahun Pak Pipin. Yang dulu orang nggak tahu organik itu apa. Dan sekarang sudah akhirnya menjadi sebuah pionir. Oke. Bisa diartikan seperti apa Pak pionirnya ini? Pionir itu adalah pengawal, betul nggak? Yang bermula, yang memulai duluan, betul nggak? Ya. Apa asiknya kalau kita punya bisnis akan jadi pionir? Apa Pak? Seperti air mineral lah. Ya, Pak Pipin sudah tahu, Anda sudah tahu semua. Apapun yang Bapak Ibu minum air mineral, identik dengan merek apa? Ya, merek Aqua. Aqua, ya, betul nggak? Kenapa bisa seperti itu Pak Pipin? Karena Aqua sudah menjadi pionir dalam bisnis air kemasan, betul nggak? Ya, betul. Sampai akhirnya kita ke warung pun nyebutnya apa? Aqua. Walaupun dikasih merek lain. Walaupun dikasih merek lain. Nah, qadarullah Pak Pipin, ini belum lama ya, beberapa waktu yang lalu, saya mengantar anak saya daftar ulang di sebuah SMA negeri di Jogja kan. Nah, ketika wawancara itu, Pak gurunya itu tanya ke saya, Bapak kerja apa? Saya bilang, saya bisnis Pak. Oh iya, bisnis apa? Saya bisnis bergerak di makanan dan minuman organik. Oh, kayaknya menarik Pak. Memang menarik saya bilang. Makanya saya bisnis sudah hampir 14 tahun. Udah lama. Ya, Pak, kalau boleh tahu, itu organiknya seperti apa? Ya, makanan dan minuman. Bingung. Wah, bukan bingung, beliau penasaran. Kenapa Pak? Oh penasaran? Iya, mereknya apa sih? Lalu saya sebut Pak Pipin. Mereknya Melilia, Bapak tahu kan? Oh Melilia yang susu kedelai itu. Oke, berarti Bapak itu sebenarnya sudah tahu, sudah. Bukan hanya tahu, sudah konsumsi Pak Pipin. Sudah konsumsi. Bahkan beliau juga sebut, oh yang jus sayur itu ya. Itu Pak Pipin, bayangkan. Itulah namanya pionir. Jadi dalam pikiran mereka sudah tertanam organik itu adalah Melilia. Oke. Nah, wow, ini itu ceritanya unik sekali. Unik toh. Nah, kemudian kita lihat Pak Pipin, bagaimana kita punya produk organik. Formulatornya adalah Dr. Henry Cheng, Bapak organik dunia. Makanya produk kita sangat unik. Dan saya bisa katakan Pak Pipin, sangat sulit untuk meniru produk organik. Oh ya?
Sangat sudah. Karena ini yang jelas ya, kalau yang jelas penghargaannya sudah bintang 5. Untuk buat organik bintang 5 itu nggak mudah, Pak Pipin. Apalagi formulatornya Bapak Organik Dunia. Kan itu. Dan yang menarik Pak Pipin, ketika kita sudah punya bisnis, produknya sulit ditiru, kabar baik apa kabar buruk? Oke banget, kabar baik Pak Teddy. Baik banget, betul nggak? Kabar baik. Nah, kenapa? Karena banyak bisnis di luar sana bertumbangan. Karena sudah mulai ditiru oleh orang banyak. Betul nggak, Pipin? Iya. Makanya saya sangat bersyukur 14 tahun ini saya membangun bisnis Melia. Saya belum pernah temukan mereka mengatakan ini bisnis organik. Nah, itu. Dan yang menarik lagi Pak Pipin, produk ini adalah punya fungsi. Punya fungsi ya, baik untuk masalah kesehatan, untuk masalah kecantikan, dan mampu merubah orang. Merubah orang ini seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau misalnya orang mengkonsumsi produk ini rajin, rutin, disiplin Pak Pipin ya, 1, 2, 3 tahun saja itu akan terjadi perubahan 10 tahun lebih muda. Wow. Ini ketika kita konsumsi rajin, rutin, disiplin, kita akan dirubah menjadi 10 tahun lebih muda. Betul. Dan asiknya Pak Pipin, selain itu, produk ini membangun sebuah gaya hidup, lifestyle. Lifestyle. Seperti handphone Pak Pipin. Saya tanya sama Pak Pipin, handphone itu gaya hidup atau kebutuhan? Gaya hidup, betul. Kenapa? Karena nggak pakai handphone sebenarnya pun nggak mati, betul nggak? Iya, betul. Nggak mati, tapi mati gaya. Itu dia. Rasanya gimana? Rasanya gimana, betul nggak? Iya. Pak Pipin lebih bingung ketinggalan handphone atau ketinggalan KTP? Kayaknya handphone. Itulah namanya gaya hidup. Betul, nah, Pak Pipin, saya tunjukkan kepada Bapak produk ini tanpa kompetisi ya. Ini produk kita organik dan ini skincare. Nah, buktinya apa Pak Pipin? Ini ada 2 contoh konsumen saya. Yang beliau, coba lihat Pak Pipin, sudah 10 tahun. Sejak tahun 2012 beliau makan organik dan rutin setiap bulan. Ya, betul. Dan saya tanya kepada beliau berdua lah ya, Bu, Ibu kenapa kok makan organik rutin tiap bulan? Jawabannya sederhana Pak Pipin. Pak Teddy, terus terang aja, saya kalau nggak minum organik sehari saja rasanya ada yang kurang. Wow. Sampai seperti itu. Selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Dan anggaran mereka Pak Pipin rata-rata di angka 1 juta. Bahkan seperti Ibu Sri ini, selain sudah pakai produk, beliau pun sudah mulai mereferensikan bahwa gaya hidup organik ini bermanfaat untuk teman-temannya. Makanya beliau bisa konsumsi sekeluarga kadang 3 juta, kadang 4 juta. Baik Pak Deddy. Dan kabar baiknya Pak Pipin, alhamdulillah. Hari ini dalam organisasi bisnis saya, konsumen yang sudah rutin belanja rata-rata sebulan 1 juta Pak Pipin. Bukan 110 orang, tapi antara 1.000 sampai 2.000 orang. 1.000 sampai 2.000 orang, mereka berbelanja makan organik. Anggarannya gaya hidup berarti setiap bulan Pak? Setiap bulan anggarannya 1 juta. 1 juta. 1 juta sedikit kan? Tapi kalau dikali 1.000? 1 miliar Pak. Oke, luar biasa. Pipin, itu namanya bisnis autopilot. Saya tanya sama mereka, Bu, ketika habis ada saya paksa? Enggak, saya sadar kok. Wow. Bisnis itu harus autopilot, Pak Pipin. Nah, ini tambah menarik Pak Deddy ya. Jadi ketika itu menjalankan yang bisnis. Yang kedua, auto untung. Wah, ini istilah baru nih Pak Deddy. Autopilot dan auto untung. Ketika mereka membeli produk kembali, mereka sudah tidak perlu harus ditanya ataupun harus dipaksa. Betul. Gitu. Mereka udah sadar. Nah, itu hebatnya kalau bisnis punya produk sudah menjadi gaya hidup. Clear di sini Pak Pipin? Produk harus merubah sebuah gaya hidup itu luar biasa. Gitu ya. Betul kan? Produk Melia sudah dapat. Kita lihat platform. Apa nih Pak Deddy? Platform adalah fondasi daripada perusahaan ini sendiri. Fondasi daripada bisnis ini. Kita lihat Pak Pipin, apa yang terjadi? Apa yang sudah disiapkan oleh Melia? Sejak awal Pak Pipin, luar biasanya bisnis Melia ini dibangun tanpa hutang. Wow, ini menarik Pak Deddy. Karena bisnis sekarang bisnis yang tanpa hutang. Tanpa hutang. Iya. Kenapa? Karena memang kondisi finansial perusahaan ini sangat kuat. Dan kabar baiknya Pak Pipin, ya, semua kantor Melia di seluruh dunia, bahkan ladang organik di Amerika yang luasnya hampir 1 provinsi Jawa Tengah, kemudian pabrik organik itu semua milik Melia sendiri. Wow, luar biasa. Dan hari ini Pak Pipin, Melia sudah punya aset lebih daripada 2 triliun. Nah, apa yang menarik ketika perusahaan ini tidak ada hutang? Nah, ini Pak Deddy.
Sangat menarik ini Pak Heri. Yang menarik adalah apa? Semua keuntungannya bukan dipakai untuk bayar hutang. Tapi untuk apa? Untuk di-sharingkan kepada mitra bisnisnya. Betul nggak? Menarik nih jadinya Pak. Akhirnya kan distributor nyaman. Betul. Coba Pak Pipin bayangkan atau Anda bayangkan. Anda bergabung di sebuah bisnis yang perusahaan itu punya hutang. Pasti perusahaan itu akan mikirkan apa dulu? Bayar hutang. Bayar hutang dulu daripada bayar keuntungan, betul? Wah, ini dia. Betul kan? Nah, kemudian ini Pak Pipin, setiap tahun Melia dapat penghargaan internasional ya. Dan yang menariknya Pak Pipin, di bisnis ini kita punya pelatih utama yaitu sepasang suami istri yang luar biasa. Inilah beliaulah berdua owner daripada perusahaan ini yaitu Datuk Profesor Dr. Alan Wong. Oke Pak tadi, ini kan beliau yang memiliki perusahaan ini ya, mereka sebagai seorang owner ya. Dan sekaligus pelatih gitu. Sekaligus pelatih. Kenapa beliau juga menjadi seorang pelatih seperti itu? Ya, karena beliau berdua di dunia dikenal sebagai pencetak miliuner terkenal di Asia Pak Wipin. Dan kehebatan beliau ini diakui dengan sebuah penghargaan yang luar biasa. Stevie Wood Amerika menganugerahkan mereka sebagai the best CEO in the world, pemimpin perusahaan terbaik di dunia Pak. Bahkan istri beliau pun, Datuk Profesor Dr. Stella pun mendapati 4 kemenangan Stevie Award. Nah, Pak Pipin, yang menariknya adalah apa? Beliau berdua dengan kehebatan yang luar biasa ini mau loh mengajarkan kami. Oke. Berarti beliau berdua ini langsung turun langsung. Betul. Wow. Pak Pipin, saya tanya, banyak atau sedikit orang yang sudah punya kemampuan dan kekuatan seperti itu mau turun membantu orang yang benar-benar mau merubah hidupnya? Tidak banyak, Pak. Mungkin jarang. Sangat jarang. Betul kan? Ya, betul. Nah, itulah yang terjadi Pak Pipin hari ini. Ya. Kemudian kita lihat P yang ketiga yaitu plan. Nah, yang menarik dari bisnis Melia Pak Pipin adalah bisnis plan ini sangat matang dan membawa banyak orang sukses besar berkesinambungan. Artinya apa? Di bisnis ini Pak Pipin, semua orang insya Allah bisa sukses. Ya, semua orang bisa maju bersama-sama. Tidak melihat siapa mereka. Yang penting mereka komitmen menjalankan bisnis ini dengan baik. Oke, baik. Nah, itu makanya kita punya konsep bagi hasil yang sangat baik Pak Pipin. Ya, ini adalah konsep bagi hasil yang Melia sudah siapkan. Ya, dan satu-satunya platform membuat Bapak Ibu menjadi seorang entrepreneur. Ya mohon maaf, tanpa disadari Pak Pipin, banyak sekali perusahaan di luar sana yang mengajak kita bekerja sama, kita hanya dijadikan sebagai penjual saja. Atau sebagai sales saja. Seperti penjual, ya sales gitu ya? Ya, seperti sales saja. Tapi di Melia tidak. Kita punya pintu gerbang untuk menjadi seorang entrepreneur yang hebat. Makanya di sini ada pilihan perencanaan 1, 2, atau 3. Baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin menjadi mitra konsumen atau penjual saja, ya seperti yang di kuadran kiri tadi, Melia sudah siapkan perencanaan 1 dan 2. Nah, tetapi ketika misalnya nanti Pak Pipin memilih untuk menjadi belajar berlatih jadi seorang entrepreneur, maka platform yang ketiga ini Pak Pipin bisa dapatkan. Ya. Yang menariknya Pak Pipin, ketika Pak Pipin ingin mengambil jalur entrepreneur, Pak Pipin dapat semuanya. Wow, menarik sekali Pak tadi. Ini kalau kita total pun keuntungan di sebelah kanan lebih banyak ya, 47%. Jauh sekali perbedaannya. Apa Pak? Apa maknanya? Ini di posisi di sebelah kanan lebih banyak Pak tadi. Karena di posisi itu Pak Pipin sudah mengelola usahanya bersama tim dengan baik. Karena mengelola itu ya Pak. Betul. Yang kedua, di situ Pak Pipin dilatih menjadi seorang pemimpin di bisnis. Nah, memang terus terang Pak Pipin, menjadi seorang pemimpin itu tantangannya, prosesnya sangat penuh dengan lika-liku, betul nggak? Yeah. Nah, makanya Melia menyiapkan platform yang di sebelah kanan ini jauh lebih besar ketika Anda menjadi seorang pemimpin di bisnis ini. Saya lihat ini presentasinya sebelah kanan lebih besar. Nah, seperti itu Pak Pipin. Kira-kira Pak Pipin menarik melihatnya?
Tertarik? Wow, ya ini 3P yang sudah Pak Teddy sampaikan tadi, dari produk, dari platform, Ya. Dari plan, Ya. ini semuanya sudah saya serap gitu ya, ilmunya ya, sudah saya ini. Yang mungkin saya mau sedikit bertanya nih Pak Teddy. Ya, dari 3P yang perusahaan Melilia ini sudah berposisi memiliki itu semua, gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita siapkan untuk kita sendiri Pak Teddy sebagai pelakunya nanti Pak? Oke, bagaimana cara memulainya gitu? Bagaimana cara memulainya? Ya, tapi sebelum saya jawab, saya tanya dulu Pak Pipin. Kira-kira pantas toh Melilia hari ini bisa berkembang dengan 3P tadi? Iya, menurut saya sangat-sangat, dan posisi yang perusahaan atau bisnis yang sangat menarik. Menarik, betul nggak? Nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Nah, cara memulainya pun sebenarnya sederhana Pak Pipin. Sangat sederhana ya, kita lihat. Dan saya yakin Pak Pipin sudah nggak sabaran lagi kayaknya. Iya. Oke, kita lihat Pak Pipin di slide saya ini bagaimana cara memulai bisnis ini. Cara memulai bisnis ini tidak susah Pak Pipin. Dan saya yakin semua orang akan bisa. Ya, oke Pak Pipin, sebelum saya mulai itu, tadi saya akan memberikan bocoran. Oke. Pak, adakah bukti bahwa plan ini bisa membuat mitra bisnis Melilia punya penghasilan yang besar dan berterusan? Oh iya, betul. Saya akan tunjukkan salah satu contoh bukti penghasilan daripada mitra bisnis Melilia. Pak Pipin bisa lihat yang di blok warna kuning itu, angkanya penghasilan beliau dalam waktu 1 tahun. Berapa totalnya Pak Pipin? 1 tahun 2.170.937.480. Dalam 1 tahun Pak. Wow, dalam 1 tahun 2M. 2M. Bagus toh? Wah. Dan yang hebatnya lagi ini penghasilan ya Pak? Itu penghasilan. Dan yang wow lagi Pak Pipin, coba lihat di sebelah kanan. Beliau bayar pajak tahun 2017 berapa total? 253 juta Pak Teddy. 253 juta. Kebayang nggak Pak Pipin? Satu expander dibayar buat bayar pajak aja. Tapi di sini menariknya, ternyata distributor Melilia pun bisa berperan penting untuk pembangunan negara Pak Pipin. Wow, bayar pajaknya 200 juta. Ini tahun 2017. Next Pak Pipin. Next. Kita lihat. Tahun 2018. Lihat yang di blok kuning berapa angkanya? 1,9 miliar. Hampir 2 miliar, betul nggak? Betul ya? Dan kita lihat pajak beliau tahun 2018 berapa Pak Pipin? 200 juta juga Pak. Masih 200 juta. 12 juta. Dan yang menarik lagi Pak Pipin, beliau ini mendapatkan penghasilan sudah lebih daripada 10 tahun. Dengan penghasilan seperti ini Pak? Ya. Wah, ini saya semakin gregetan. Panas ya. Buka baju dong. Wow kan Pak Pipin? Wow. Artinya apa? Di sini bukan masalah bisa atau tidak Pak Pipin. Masalahnya cuma satu, mau atau tidak. Saya memilih mau nih Pak. Mau. Caranya ya? Iya, caranya. Jangan buka baju dong. Jadi begini Pak Pipin. Ada 3 jenis modal yang harus kita siapkan. Ya, pertama adalah uang. Untuk apa? Untuk registrasi. Biar legal. Jangan jadi distributor yang ilegal. Karena ini menyangkut hak dan kewajiban. Cuman 100.000 saja Pak Pipin. Nanti dapat katalog. Seperti itu. Dan insya Allah lah 100.000 tidak membuat Bapak Ibu jatuh miskin. Betul nggak? Betul banget. Ya, kalaupun belum dapat hasil kan mungkin nggak jadi miskin lah 100.000 itu kalau hilang, betul nggak? Kemudian yang kedua Pak Pipin ya harus pakai produk. Kenapa? Karena memang kekuatan bisnis ini adalah transformasi. Ketika Bapak Ibu pakai produk ini rajin, rutin, disiplin dengan program 90 hari, terjadi transformasi perubahan, insya Allah orang akan bertanya. Perubahan diri kita sendiri. Betul. Itu. Kemudian stok produk lah. Sesuai kemampuan. Monggo bisa mulai dari 1 juta, atau kalau Bapak Ibu punya kelebihan dana, Bapak Ibu bisa buka toko Melilia. Misalnya 50 juta, silakan, nggak ada masalah. Buka toko Melilia itu berarti senilai produk 50 juta itu, iya, kita buka toko. Betul. Jadi Bapak Ibu ya investasikan 50 juta, dapat produk senilai 50 juta.
Oke. Itu namanya buka toko. Oke. Sekarang saya tanya Pak Pipin, kalau yang namanya bisnis ya, untuk yang namanya stok barang di depan atau di belakang? Biasanya di awal, Pak. Bukan biasa, harusnya di depan. Iya, harusnya di depan. Betul nggak? Betul. Nah, sama. Itu yang pertama, Pak Pipin. Kemudian yang kedua, keahlian. Nah, keahlian di sini artinya begini. Anda juga nggak perlu kecil hati. Ketika belum punya keahlian, kita punya sekolah bisnisnya, Pak Pipin. Namanya Global Net Plus. Oke. Ayo, Bapak Ibu ikuti bersama kami. Kita melatih diri untuk mengupgrade. Supaya dari yang tidak punya kemampuan, jadi punya kemampuan, Pak Pipin. Nah, ini dia. Penting banget ini, Pak. Sangat penting. Mulai dari merubah mindset. Ingat, ketika Anda seorang karyawan, tantangan yang pertama adalah merubah mindset menjadi seorang pebisnis. Oke, betul. Dan itu bagi banyak orang harus dilatih, Pak Pipin. Oke, ada pelatihannya memang untuk mindset. Nah, itu. Baik. Kemudian untuk menambah skill kemampuan. Ingat Pak Pipin, skill itu adalah income Anda. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Ketika Bapak Ibu punya skill yang hebat, insya Allah di bisnis ini penghasilan Anda pun akan hebat. Makanya skill itu adalah income Anda. Kemudian yang ketiga, nah ini kepribadian Pak Pipin atau performa. Nah, di bisnis ini ya Anda akan bertahan ketika Bapak Ibu sudah punya impian yang kuat dan punya kepercayaan diri. Apa itu impian, Pak Pipin? Apa tadi? Impian itu adalah suatu keinginan yang harus benar-benar kita wujudkan. Apapun ceritanya, apapun kondisinya, yang namanya keinginan itu harus kita wujudkan. Itulah impian. Dan kepercayaan diri. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri di sini, Pak Pipin? Sederhana saja. Bapak Ibu pakai produk aja, rajin, rutin, disiplin. Saya yakin Anda akan banyak yang akan banyak orang akan bertanya kepada Bapak Ibu saya. Loh, Pak, kok kayaknya sekarang Bapak lebih sehat ya? Kok lebih segar ya? Bu, kok kayaknya agak langsingan ya? Kok kulit Bapak bersih? Kok kulit Ibu jadi lebih bagus? Pakai apa? Ya pakai Melia. Itulah kepercayaan diri, Pak Pipin. Oke, berarti secara tidak langsung konsumen-konsumen kita akan bertanya kepada kita. Pasti. Itu akan bertanya kepada kita. Dan kerja keras ya, itu sangat penting, Pak Pipin. Tidak ada orang sukses dalam bidang apapun tanpa kerja keras, betul nggak? Iya, betul. Dan yang terakhir adalah punya komunikasi dan hubungan yang baik. Nah, makanya Pak Pipin, tadi di awal kan saya bilang, kekuatan bisnis ini Anda bisa lakukan dengan membangun relasi. Oh, nah, betul, ketika pertemanan sudah ada, baik offline maupun online maupun teman lama atau teman baru, dijaga hubungan baik tadi. Ketika Bapak Ibu bercerita tentang Melilia, mereka akan menjadi loyal customer. Ya. Ketika itu sudah terjadi, maka seperti konsumen tadi saya Pak Pipin, 2 orang yang tadi, dia akan loyal pakai produk. Nah, inilah 3 caranya bagaimana kita bisa memulai membangun bisnis ini. Oke. Sebenarnya nggak susah-susah amat kan Pak Pipin? Iya, betul nggak? Betul. Kita modal ini sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Gitu ya. Terus sekolah bisnisnya juga sudah disiapkan untuk keahlian kita. Iya, betul. Yang terakhir, yang ketiga adalah kepribadian. Ya, kita nanti akan diajarkan tentang satu pola membangun impian, betul, gitu ya, terus membangun karakter bisnis yang baik, gitu ya. Asik Pak Pipin. Makanya nanti secara alami, bukan secara alami, di bisnis ini nanti Anda akan punya pelatih. Yang pelatih itu mereka benar-benar orang yang sudah sukses di bisnis ini. Oke, kita butuh pelatih di sini ya Pak Didi. Pasti. Oke, kenapa Pak Didi? Siapapun mereka di dunia ini Pak Pipin, yang punya prestasi hebat, pasti punya pelatih itu Pak. Contoh, petinju hebat yang sangat legendaris siapa namanya? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali apa punya pelatih? Ada. Kemudian kita bicara masalah pemain bola yang sekarang sangat terkenal di dunia, siapa namanya? Nah, itu nama pemain bola ya? Pemain bola. Wah, ini Ronaldo ya? Cristiano Ronaldo, betul nggak? Iya. Pas sepak bola hebat. Apa dia tiba-tiba bisa jadi hebat Pak Pipin? Tidak. Pasti ada pelatihnya, betul? Iya. Nah, makanya Pak Pipin, ya Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini, nanti Anda sudah punya pelatih yang siap membantu Anda. Oke. Dan gratis, nggak usah bayar. Oke, Pak tadi sampaikan juga ownernya Melilia tadi juga terjun langsung itu bagaimana? Betul, dan beliaulah
yang melatih kami, Bapak Ibu. Dan juga akan melatih Anda langsung bagaimana membangun bisnis ini secara profesional. Wow. Dan menariknya lagi Pak Pipin, bisa dibilang lebih dari 80% lah kita punya pelatihan itu gratis, tidak bayar. Bagus kan? Luar biasa Pak Teddy. Gimana? Oke. Ya, Pak Pipin kayaknya makin tertarik nih. Ya, sudah terbuka. Atau mungkin Bapak Ibu juga udah penasaran. Iya, saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di rumah sudah mendapatkan satu pencerahan-pencerahan yang Pak Teddy sampaikan ya. Artinya 3P-nya sudah di Pak Teddy sampaikan tadi. Terus kita juga nanti akan ada kelas-kelas sekolah-sekolah bisnisnya. Terus sudah disiapkan pelatihnya. Ini menarik loh Pak Teddy. Artinya kita nanti akan di-coach langsung gitu dengan pelatih kita. Gitu. Betul. Ya. Tapi asal apa ya Pak Teddy? Ada syaratnya nggak kita mau menerjuni bidang ini dan nanti langsung dapat pelatih? Kira-kira apa Pak Teddy? Ya syaratnya Bapak Ibu daftar dulu, registrasi dulu. Setelah itu gitu baru bisa hubungi orang yang mengundang Anda, udah gitu aja. Oh oke. Gitu Pak Ibu, simpel. Oke, mungkin sebelum diakhiri mungkin Pak Teddy, bagaimana pengalaman Pak Teddy dalam cara memasarkan produk ini, gitu ya? Selama 14 tahun, strateginya bagaimana? Strateginya ya, jadi begini Pak Pipin, saya ingin ingatkan kembali ya, bahwa bisnis yang paling bagus, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang Anda kerjakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, apapun bisnis itu, termasuk Melilia, yang sudah hebat ini, tapi Bapak Ibu tidak jalankan, ya akhirnya nggak jadi bisnis apa-apa. Betul nggak, Pak Pipin? Nah, artinya apa? Saya ingin sampaikan strategi ini dengan catatan Bapak Ibu nantinya harus dijalankan. Karena strategi ini sudah membuktikan menghasilkan banyak orang-orang sukses di bisnis ini. Baik. Mau tahu Pak Pipin? Mau tahu. Saya akan tunjukkan bagaimana strategi pemasarannya bisnis Melilia Pak Pipin ya. Tapi janji loh, setelah saya kasih tahu harus dijalankan ya. Oke ya. Nah, strategi marketingnya. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian ya, Anda harus buat yang namanya daftar nama. Yang tadi saya bilang adalah relasi. Ya, relasi Bapak Ibu tulis di buku khusus namanya siapa, alamat di mana, nomor teleponnya berapa. Kenapa? Karena daftar nama inilah akan menjadi bahan baku Bapak Ibu silaturahmi kepada mereka untuk mengenalkan konsep gaya hidup organik Melilia. Baik. Nah, makanya tadi saya bilang pertemanan itu bisa menjadi jalan rezeki buat kita, termasuk di bisnis Melilia Pak Bibi. Itu yang pertama. Modalnya adalah relasi. Nah, makanya supaya nggak lupa dibuat buku khusus, buku daftar nama. Saya yakin gini, kayak Pak Pipin deh. 100 nama di handphone ada? Lebih, Pak. Lebih, ratusan dong. Hampir mendekati 1000. Hampir mendekati 1000. Itu adalah aset Pak Pipin. Termasuk di handphone Anda itu juga aset. Aset relasi untuk membangun bisnis ini. Itu yang pertama Pak Pipin ya, membuat daftar nama. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah strategi berkunjung secara one on one. Kemana? Ya ke relasi kita tadi, yang ada di daftar nama tadi. Contoh, Pak Pipin punya nama relasi Pak Budi. Buat janji, Pak Budi kira-kira besok Selasa ada di rumah jam berapa ya? Pak, aku pengen silaturahmi, boleh ya? Boleh nggak kira-kira Pak Budi? Boleh. Boleh lah, apalagi kalau kita sudah akrab, betul nggak? Iya. Oke, sampai sana kita cerita Melilia. Tapi supaya bisa bermakna Pak Pipin, ya, bawa juga stok produk dan cicip rasa. Wow. Seperti ini Pak Pipin, alhamdulillah. Dan luar biasanya dari cicip rasa ini Pak Pipin, saya punya reseller namanya Bu Roro, dari cicip rasa, konsumennya beli satu paket dengan harga 5.800.000. Dari cicip rasa kita kenalkan, langsung membeli paket 5 juta lebih. Satu paket 5 juta ya, betul. Ini strategi kedua, berkunjung secara one on one. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi kita berkumpul, yaitu home party. Misalnya Bapak Ibu punya relasi 3-4 orang, kumpulkan di rumah. Nah, nanti kita bisa cerita tentang Melilia. Pak tadi mungkin saya tanya sedikit untuk home party ini kan untuk saat ini belum bisa memungkinkan ya. Artinya ketika kita berkumpul ataupun bertemu
masih ada keterbatasan. Betul. Memang beberapa waktu yang lalu itu menjadi keterbatasan. Tetapi sekarang sudah ada kelonggaran yang tetap memegang protokol kesehatan. Foto ini diambil sebelum pandemi, Pak Bibin. Oke. Nah, tapi setelah pandemi, kita harapkan dalam perkumpulan ini protokol kesehatan tetap dijaga. Baik. Contohnya pakai masker, jarak harus diatur ya paling tidak 1 meter kan gitu Pak Bibin. Iya, betul. Seperti itu strategi yang kedua. Okay. Selanjutnya adalah strategi boot. Apa ini Pak? Buka lapak. Wah, ini saya senang ini. Maksudnya senang ya? Untuk berjualan seperti ini. Saya senang ya? Oke. Kenapa? Karena dengan buka lapak ini Pak Bibin, Anda bisa punya potensi omset harian, mingguan, dan bulanan. Buka lapaknya di mana? Ya bisa di Car Free Day, bisa di acara misalnya setiap hari, setiap pekan, setiap ahad di alun-alun kah atau apalah, di keramaian, di bazar, boleh nggak? Dan silakan Bapak Ibu bisa buka lapak seperti ini. Kebetulan juga Melia menyiapkan booth seperti ini Pak Pipin. Oke, berarti booth-nya propertinya sudah disiapkan, sudah ada sudah ya? Ada Pak Pipin. Nah, tinggal nanti dilengkapi dengan stok produknya. Baik. Silakan Bapak Ibu setiap hari buka lapak, nggak usah lama-lama Pak Pipin. 2 jam, 1 jam setiap hari istiqomah, pasti dapat penghasilan. Dan asiknya Pak Pipin, produk ini bisa dibuat botolan nanti. Seperti soya, nanti dijual per botol, apple per botol, kemudian organic 3-in-1 dibuat nanti jualannya per botol, nggak apa-apa. Jadi kan lebih apa ya, lebih ringan untuk orang mencoba. Baik Pak Didi. Wah, ini menarik. Oke. Dan ini potensinya luar biasa ya. Oke, selanjutnya Pak Pipin, nah, ini zaman sudah maju, internet sudah merajalela, betul nggak Pak Pipin? Ya. Dan kabar baiknya hari ini Melia pun punya program seminar online. 1 pekan 3 kali Pak Pipin. Hari Selasa seperti malam ini khusus bisnis. Oke. Hari Kamis tentang produk. Hari Sabtu testimoni. Komplit sudah. Jadi hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan gratis loh. Oke Pak Teddy. Oke. Dahsyat. Nah, tinggal tugas Bapak Ibu adalah apa? Ikuti dan hadirkan relasinya ke acara ini. Itu saja. Biarkan nanti mereka yang sudah punya pengalaman dan punya ahli menyampaikan konsep Melia kepada relasi Anda. Simple, loh. Oke. Cerdas. Sangat cerdas. Oke Pak Teddy, luar biasa sekali ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Teddy, yang ya saya mewakili gitu ya, barangkali ya, dari orang-orang yang berprofesi sebagai karyawan, ini berarti bisa dilakukan ya, artinya sebagai profesi karyawan pun bisa ya Pak Teddy untuk menjalankan bisnis ini ya. Sangat bisa Pak Pipin. Contohnya saya ya, ini di akhir-akhir acara ini Pak Pipin. Terus terang awal-awal menjalankan bisnis ini ya, saya adalah part time. Jadi setiap mau pulang kantor, saya telepon istri, Bun, aku pulang telat ya. Aku janjian sama Pak Andi, cerita Melia. Oh ya, sukses ya, hati-hati. Oke. Setiap hari Pak Pipin. Bahkan ketika Sabtu Ahad kan saya libur. Nah, Sabtu Ahad itu saya full time kan untuk cerita Melia. Hari Sabtu Ahad saya full time. Iya, saya maksimalkan. Karena saya cuma punya Sabtu Ahad yang bisa maksimal. Senin sampai Jumat kan kerja. Nah, pulang kerja saya sambil. Selama 1 tahun Pak Pipin. Dan luar biasa Pak Pipin. Dalam waktu 1 tahun saya sambil, tapi istiqomah lo ya. Saya bisa mencetak omset 1 miliar pertama. 1 tahun pertama? 1 tahun pertama. Tadi sudah bisa mencetak omset 1 miliar. Wow. Dahsyat, luar biasa Pak Pipin. Nah, itu kalau part time Pak Pipin. Kalau full time bagaimana? Pasti lebih besar lagi. Nah, itulah Pak Pipin akhirnya setelah saya dapat omset 1 miliar ya, akhirnya pun setelah istikharah saya pun memutuskan untuk full time di Melia bersama istri. Alhamdulillah. Seperti itu Pak Pipin. Oke, berarti bisa disimpulkan setelah 1 tahun Pak Teddy menjalankan bisnis Melia ini berdua bersama pasangan dan full time. Full time. Ya. Okay. Setelah punya omset 1 miliar. Oke. Sampai dengan hari ini sudah 14 tahun, bagaimana omset yang bisa dihasilkan? Ya Alhamdulillah Pak Pipin, tadi saya bilang dengan kekuatan 3P tadi, akhirnya bisnis ini bisa menjadi sebagai bisnis yang autopilot. Ya, tetapi terus terang Pak Pipin, saya pun belum puas. Baik. Kenapa? Karena Melia punya misi sukses yang sangat luar biasa Pak Pipin. Ada misi suksesnya? Ada misi suksesnya. Apa itu Pak Pipin?
Oke, mungkin itu yang terakhir dari saya Pak Pipin ya. Ini adalah sebuah misi sukses dari Melilia. Dan itu membuat saya kenapa hari ini begitu semangat terus Pak Pipin. Bukan berarti saya tidak bersyukur, tapi karena misi inilah tenaga saya tetap terjaga Pak Pipin. Ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini Pak Pipin. Terakhir dari saya. Jadi misi sukses di Melilia itu adalah kesuksesan sejati adalah apabila kita dapat merubah kehidupan kita dan banyak orang menjadi lebih baik. Dari waktu ke waktu terutama dalam masalah kesehatan, kecantikan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dan mentransformasikan kehidupan Anda adalah misi besar saya dan Meli. Oke, Pak Teddy. Ini adalah sukses di Melilia. Ini definisinya sangat luas sekali, sangat luas, Pak Pipin, ya. Dan sangat mulia, Pak Teddy. Mulia kan, Pak Pipin? Wow. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya insan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, ini yang membuat Pak Teddy terus bersemangat. Insya Allah. Nanti pun next-nya akan lebih bersemangat gitu ya, Pak Teddy. Insya Allah, Pak Pipin. Mohon doanya aja. Amin, amin. Ya Allah, saya juga mohon doanya, Pak Teddy. Ya. Ya, mudah-mudahan dari paparan Pak Teddy, Bapak Ibu juga sudah bisa mengambil inti sari dari apa yang disampaikan Pak Teddy. Ya, jadi sebuah peluang atau bisnis ini perlu hati-hati dalam kita mengambil keputusan. Gitu. Betul. Ya. Kita harus perhatikan bahwa bisnisnya ini seperti apa, dan ketika kita memutuskan untuk nyemplung di situ, harapannya adalah goal besarnya adalah bisnis ini bisa besar sekaligus berterusan. Seperti itu ya, Pak Teddy. Betul. Oke, Bapak dan Ibu, malam hari ini komplit sekali, dan saya orang yang pertama langsung mendapatkan ilmu dari sumbernya. Ya. Insya Allah nanti akan menjadi satu pertimbangan besar bahwa dalam memilih bisnis itu seperti apa. Saya sudah banyak catatan-catatan Pak Teddy, dan mudah-mudahan saya nanti akan memutuskan apa yang saya lakukan. Nanti saya akan kontak Pak Teddy sebagai pelatih langsung saya. Amin. Insya Allah. Seperti itu ya Pak Teddy ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu materi terakhir dari Pak Teddy, dan mudah-mudahan memberi satu manfaat dan memberi satu keberkahan. Kita doakan Pak Teddy dan keluarga mendapatkan kesehatan. Amin. Mendapatkan satu keberkahan. Amin. Dan mudah-mudahan berkah berkelimpahan. Amin, Pak Pipin. Amin. Doa yang sama untuk Pak Pipin dan Bapak Ibu semua di sana. Amin, ya Allah. Terima kasih Pak Teddy atas waktunya. Insya Allah. Malam hari ini pencerahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan satu kenikmatan buat kita dan keluarga di rumah. Insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari kami. Kalau ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.